warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman, ihsan, umur panjang, dan sampai kita pada saat bulan Ramadan ini diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita diberikan syafaat dan kita masuk surga bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi, share, memberikan ciri-ciri ya. Istilahnya mau menginformasikan, sharing, berbagi ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut hadis. Baik, kita lanjut saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk mencari malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan tersebut pada 10 hari terakhir Ramadan. Apa hikmah dibalik rahasianya? Tanggal pasti di Lailatul Qadar kepada kaum muslimin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk mencari malam daripada malam 1000 bulan, ya, keutamaan dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang tepatnya ada di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'taqafa azwajuhu min ba'di. Dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Hadis sahih riwayat Muslim, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad dan Malik. Jadi ini adalah anjuran Nabi untuk mencari malam Lailatul Qadar, yaitu dengan cara iktikaf di masjid untuk mencari keutamaannya di malam Lailatul Qadar tersebut, yang merupakan malam yang keutamaannya itu 1000, ya. Keutamaannya baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Baik, kita langsung ke ciri-ciri, ya. Yang pertama, ciri-ciri Lailatul Qadar itu adalah udara dan angin terasa tenang. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama adalah ditandai dengan udara dan angin yang terasa tenang. Hawanya sejuk, tidak dingin dan juga tidak panas. Sementara itu, angin bertiup sepoi-sepoi membuat tidur terasa nyenyak. Ciri Lailatul Qadar ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini ciri yang pertama. Terus yang kedua, pemirsa, ibadah terasa lebih khusyuk. Nah, selain itu, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini juga bisa dirasakan bagi orang-orang yang bangun malam untuk beribadah. Mereka merasakan ketenangan dan kekhusyukan yang tidak dirasakan pada malam-malam biasanya. Tiada ketakutan atau kekhawatiran di dalam hati saat melakukan ibadah malam. Hal ini lantaran malaikat turun ke bumi memberikan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan dan kenikmatan dalam beribadah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar, itu adalah dalil bahwa malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Lanjut ciri ketiga, pemirsa. Sebagian manusia mampu melihat. Mudah-mudahan kita termasuknya, tapi kita berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini akan diketahui oleh sebagian manusia melalui mimpinya, sebagaimana yang dialami oleh sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bisa melihat malam Lailatul Qadar merupakan orang-orang pilihan Allah yang sudah tak diragukan lagi pengabdiannya kepada Allah. Jadi orang-orang ini ya,
nggak sembarangan juga melihat malam Lailatul Qadar itu, karena orang yang makomnya yang dekat dengan Allah dan Rasulullah insya Allah mau lihat ini. Tapi kalau kita yang masih banyak dosa, masih berlumuran dengan kesalahan-kesalahan, kita berusaha juga perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir Ramadan. Nomor 4, saudara, langit malam tampak bersih. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar juga bisa dilihat melalui langit malam yang sangat bersih. Pada malam itu, langit bersih tanpa ada awan sedikit pun. Sementara suasana tenang, sunyi dan hawanya sejuk. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Ya, jadi ini ciri yang keempat, sejuk, ya, tenang, sunyi, hawanya sejuk. Bagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau tidak panas, ya, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Ini menurut hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terakhir saudara, matahari pagi terbit tanpa sinar. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang perlu diketahui lainnya adalah bahwa pada pagi harinya matahari terbit dengan tenang tanpa sinar. Maksudnya tanpa sinar itu enggak apa namanya, tidak terlalu membuat cerah banget gitu ya. Dalam artian matahari bersinar dengan semu ya. Hanya enak lah dirasain. Matahari berwarna jernih dan sangat indah dipandang. Hal ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Abi bin Ka'ab. Rasulullah SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Jadi posisi matahari itu sinarnya membuat kita enak dipandang ya, tidak terlalu panas tapi sejuk. Baik, itu saja ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan kita semua diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya. Kesini kita hanya berbagi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.